Lu tau nggak, Pandawara baru aja ngebersihin sebuah sungai pakai uang pribadi sampai 106 juta. Setiap gua update apapun di hari Jumat, komennya sholat Jumat lu. Terus, untung kau hilang di dalam hutan. Kalau kami di dalam laut ditembak sampai ada yang mati. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Lu tau nggak, Pandawara baru aja ngebersihin sebuah sungai pakai uang pribadi sampai 106 juta. Selang 4 hari datang lagi sampah dari sungai sebelahnya. Ini gua heran, oknum-oknumnya lama-lama kayak sampah ya. Kemarin Pandawa baru aja masang pipa besi untuk nyaring sampah. Bisa-bisanya dicolong. Ini yang sampah yang mana? Kalau kayak gini yang seharusnya dibersihin bukan sampahnya, tapi oknum masyarakat yang buang sampah sembarangan. Capek nggak sih keulang terus? Hari ini dibersihin, besok datang lagi. Orang kayak gini biasanya ketika banjir nyalahinnya pemerintah. Memang sih pemerintah punya andil di sini. Tapi masyarakat juga harus sadar bahwa jangan buang sampah sembarangan. Apapun kebijakan yang dibuat sama pemerintah, kalau masyarakat kayak gini ya masih sama aja. Coba bayangin, kalau misalkan pemerintah buat aturan denda buat yang buang sampah sembarangan. Tahu kan jawaban masyarakat Indonesia apa? Wah, masyarakat udah miskin masih aja diperas. Ingat ya, Pandawara itu bukan tukang bersihin sampah bekas kalian. Ayo dong kita buktiin kalau masalah sampah kita nggak butuh Pandawara, tapi kita butuh masyarakatnya pada waras. Bener sih. Kita butuh masyarakat yang pada waras gitu. Yang punya akal sehat ya. Bener. Ya, nanti kalau pemerintah buat aturan yang memberikan denda terhadap orang yang membuang sampah sembarangan itu, nah pemerintah yang disalahin. Toh kita sendiri nggak sadar gitu. Padahal kalau kita mau negara kita bersih, ya kita harus ada satu kesatuan, satu tujuan untuk menciptakan kebersihan itu tersendiri gitu. Jadi masyarakatnya harus sadar, pemerintahnya harus sadar, kan gitu. Harus kerja sama gitu, sama-sama kerja. Kalau hanya pemerintahnya yang kerja, tapi masyarakatnya nggak, ya acuh tak acuh membiarkan, ya buang aja lah gitu. Kan ada yang bersihin, pemerintah nanti bersihin. Itu pemikiran yang bodoh gitu. Kalau kita mau negara kita bersih, ya harus kerja sama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kebersihan, dan pemerintah ikut andil di situ juga menjaga kebersihan. Jadi kita sama-sama menjaga kebersihan itu tersebut kalau mau kita hidup dalam negara yang bersih. Kalau begini aja hanya menuntut pemerintah untuk menjaga kebersihan tapi kita tidak menjaga kebersihan, ya selamanya kita akan menjadi negara yang kotor. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys, sekelompok remaja di Medan nekat preteli plat besi di mobil ini, di apa ya, lori apa ini, kontainer ya. Waduh, ya seperti inilah kalau orang itu lagi gak kerja. Kadang ya karena terpaksa mereka mencuri, ya karena kebutuhan sehari-hari untuk makan mereka tidak ada uang, jadi terpaksa. Ya kejadian-kejadian seperti ini tuh bukannya baru sebenarnya guys. Sebenarnya di berbagai tempat, bukan hanya di Medan ya, tapi di berbagai tempat itu ya sama sebenarnya. Ada beberapa orang, oknum orang itu melakukan pencurian gini. Terkadang orang itu mencuri itu bukan karena mereka itu adalah pekerjaan mereka, tapi kadang itu karena mereka itu lapar guys. Karena mereka untuk makan.
untuk kebutuhan sehari-hari, untuk anak istrinya, kadang itu terpaksa mereka melakukan semuanya itu. Ya karena keterbatasan lapangan pekerjaan di sana itu gitu. Ada pekerjaan tapi nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Pengeluaran kita dengan pemasukan kita itu jauh gitu. Itulah di tempat kita itu seperti itu. Jadi sulit banget gitu guys. Itulah peran pemerintah di sini dibutuhkan, di mana pemerintah harus ikut andil jika ingin membersihkan dari tindak kejahatan. Ya harus menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan yang layak untuk rakyat, yang sepadan dengan kebutuhan dan apa yang diperlukan rakyat. Kalau hanya menangkap dan menangkap, ya bagus sih ditangkap, tapi efek dari tangkap itu ya harus mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan untuk mereka. Karena percuma mereka ditangkap, keluar, kalau nggak disiapkan pekerjaan, keluar itu ya juga akan mencuri. Tapi kalau mereka ditangkap, habis itu keluar disiapkan pekerjaan, mereka di sana di dalam penjara itu dididik untuk menjadi pekerja keras, dididik untuk tahu gimana caranya kerja, dididik untuk sedikit kreatif gitu. Mungkin mereka akan jauh lebih baik ketika keluar dari penjara. Kan seperti itu guys, kira-kira guys. Ya kalau hanya ditangkap terus dikeluarin, maka mereka akan keluar masuk. Berapa banyak menjadi residivis di tempat kita, karena mereka nggak ada kebolehan untuk bekerja ketika keluar daripada penjara. Kalau dia dilatih di sana, di dalam penjara itu, keluarnya insya Allah mereka tidak akan kembali untuk melakukan kejahatan, dan mungkin mereka akan mencari nafkah dengan secara halal karena mereka punya kebolehan untuk kerja dan disiapkan pekerjaan-pekerjaan juga untuk masyarakat yang layak. Kan seperti itu. Kalau kita mau mengurangi tindak kejahatan. Ya kalau hanya asik ditangkap, dikeluarin terus ditangkap, percuma. Toh mereka akan kembali ke jalan itu juga selama mereka tidak punya pekerjaan yang layak. Di sini pemerintah harus ikut andil dan mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki rakyatnya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Setiap gua update apapun di hari Jumat, komennya sholat Jumat lu malah meeting, lu malah apa, masa lebih penting. Nah gue sering tuh digituin tuh. Netizen tidak akan pernah berhenti dengan apapun yang kita lakukan. Nah, apakah itu baik, apalagi itu buruk, mereka lebih seneng like. Sebenarnya yang mereka cari itu bukan kebaikan antum, tapi yang mereka cari adalah bagaimana cara memuaskan diri mereka sendiri. Dan itu problematis, karena problemnya mental health adalah dia selalu bagaimana caranya memuaskan dirinya sendiri, bukan memuaskan orang lain, kan gitu kan ya. Dengan cara merendahkan orang lain. Dengan cara merendahkan orang lain. Contoh kayak gini ya, misalnya taruhlah misalnya kita belum Jumatan, atau aku nggak Jumatan. Apakah komentar itu membantu aku untuk Jumatan? Jawabannya adalah jelas tidak. Benar. Apakah itu menjadi validasi bagi aku untuk tidak Jumatan? Iya. Jadi gini, yang dicari oleh orang yang berdakwah itu bukan membuktikan bahwa dia lebih baik daripada orang lain, tapi adalah bagaimana caranya orang lain itu jadi baik seperti dia. Dan itu beda banget, karena yang pertama itu dilandasi dengan cinta kepada dirinya sendiri, yang kedua itu dilandasi dengan cinta kepada orang lain. Iya sih, mau sebenar apapun kita di mata netizen itu kita tetap salah. Ya seperti itulah, apalagi salah. Bener aja jadi salah, apalagi salah. Ya seperti itulah. Jadi kalau kita mundur dalam mencari fakta-fakta tentang ini semua, ya seperti yang kita lakukan sekarang, cari fakta dan menunjukkan fakta kepada mereka di sana, netizen di sana. Terus kita dihujat, kita takut sama mereka, ya kita selamanya tidak akan menemukan fakta yang terbaik untuk mereka. Ya apapun itu, kalau gue pribadi, kalian hujatlah. Selama gue ngeluarin fakta, video fakta untuk kalian, gue gak akan mundur untuk itu semua. Karena ini demi kebaikan kalian juga, kan gitu. Toh kalian cuman nonton video-video hoax yang gak berguna itu, nanti kalian ngujat orang lain, tiba-tiba dibales sama orang itu, kan malu. Kan gitu. Lebih baik gue ngeluarin fakta biar kalian tuh melihat juga gitu, faktanya seperti ini. Oh iya, orang Malaysia itu seperti ini, orang ini seperti ini, kan gitu. Gue ngeluarin fakta itu ya untuk kebaikan kita juga gitu, biar kita bisa melihat bahwa inilah Malaysia gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Untung kau hilang di dalam hutan. Kalau kami
di dalam laut ditembak sampai ada yang mati, masih ada untungnya kau hilang dalam hutan. Abang, saya tengok cara abang cakap ni seolah-olah abang masih lagi tak berpuas hati dengan negara Malaysia. Dengan insiden yang berlaku baru-baru ni dekat tengah laut. Kan? Dekat sini bang, ada dua situasi yang berbeza bang. Orang Malaysia yang hilang ni semasa membuat konten paranormal dekat hutan Indonesia, diorang ni masih lagi masuk ke negara Indonesia menggunakan dokumen yang sah. Orang kata laluan yang halal. Yang satu lagi situasi berlaku dekat tengah laut, kan? Lari daripada tujuan pemeriksaan daripada penguatkuasa Malaysia. Bang, kalau betul benda ni hilang, saya cakap dengan abang, saya ucapkan betul-betul terima kasih kepada kerajaan Indonesia, polis, tentera kerana membantu mencari sampai dapat orang yang hilang tu dekat tengah hutan. Okeylah. Ciao. Ya, jelas keadaan yang berbeda. Kedua-duanya ini mempunyai keadaan yang berbeda, situasi yang berbeda. Di mana rakyat Malaysia yang datang ke sana itu, kalian ingat, itu beliau itu datang secara resmi, bukan secara legal. Seperti yang TKI kita yang ditembak itu. Ya, kami tahu itu manusia. Kami tahu itu. Tapi di sini, orang di sini itu, kerajaan di sini punya aturan, guys. Punya aturan. Ya, kita harus menghormati aturan tersebut. Kita harus menghormati di mana kita masuk ke negara orang. Kalau kita masuk ke negara manapun, pasti aturannya akan berbeda. Malaysia dengan Singapura, dengan Thailand itu berbeda aturannya. Jadi ketika kalian berada di Indonesia melakukan seperti ini tidak ada hukumnya, mungkin juga ada di Malaysia itu ada hukumnya. Jadi kalau kalian tidak bisa menghormati hukum negara orang lain, ya jangan masuk ke negara orang lain. Kan gitu, simple hidup kita ini sebenarnya. Kalau lu bisa menghargai hukum negara orang, ya silahkan masuk ke negara orang dan pelajari hukum itu, dan agar kalian tidak melanggar hukum. Kalau kalian melanggar hukum terus ditindak sama penegak hukum di negara itu, terus kalian marah, ya itu pemikiran goblok. Orang setiap negara itu masa iya kita ditangkap nih sama polisi di sini, sama immigration di sini karena kita kosong misalnya, terus mau bilang gini, di negaraku nggak kayak gitu. Setiap negara itu beda aturan. Indonesia dengan Malaysia itu beda aturan. Ya ada mungkin beberapa yang sama aturannya, undang-undangnya sama gitu. Apakah iya gitu negara Malaysia ini mau ikut hukum kita yang ada di sana? Loh, setiap negara itu beda-beda. Ya kita harus menghormati hukum itu gitu. Kalau nggak mau ditindak, ya jangan masuk secara legal. Ikutlah prosedur yang baik gitu. Masuklah secara halal. Gue yakin orang-orang sini tuh baik-baik. Gue yakin maritim-maritim di sini tuh baik-baik. Ya kalau kita masuknya secara haram ke sini, keluar secara haram, kan itu udah menceroboh ke negara orang gitu. Di tempat kita aja udah berapa kali tuh kapal asing, kapal nelayan yang ditembak lah, ditangkap lah, di inilah. Apakah orang-orang di sini marah? Ya enggak, karena mereka orang-orang di sini itu sadar bahwa nelayannya salah. Kalau kita kan enggak, mau salah mau itu tetap dibelain. Logika dong, bos. Kan gitulah. Gitu. Terima kasih. Biar enggak terlalu panjang cerita ini ya, biar enggak terlalu panjang kasus ini. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, shalawat.